Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa la taj'alna mimman 'arada an dzikrik fa inna lahu ma'isatan danka wa adkhilna fi ibadikas salihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya muliakan, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kini kita memanfaatkan waktu kita lagi untuk menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, tentu dengan harapan mudah-mudahan kita bisa memahami, mengamalkan apa yang disyariatkan di dalam Al-Quran. Kita masih membaca surah Al-Insyiqaq. Kita belum tuntas membaca surah Al-Insyiqaq ini, yaitu surah yang memberikan penggambaran kehidupan di akhirat. Dalam memberikan penggambaran kehidupan akhirat, surah Al-Insyiqaq ini seolah-olah melihat makhluk, segala yang ada makhluk di dunia ini adalah makhluk yang hidup, termasuk langit dan bumi. Terungkap di ayat pertama dengan kata-kata wa azinat li rabbiha wa hukat. Mereka tunduk dan taat terhadap Tuhannya. Kemudian Allah memberikan penggambaran manusia berkaitan dengan itu, bahwa manusia ini pekerja keras, ya, pekerja keras. Tentu ada harapan yang diinginkan ayat ini, apapun, seperti apapun pekerjaan manusia itu, seharusnya sifat taat, azinat itu juga tetap melekat, ya. Karena kenapa? Karena nantinya di hari kemudian semua makhluk Allah ini akan diperhitungkan, akan diberikan kepada mereka bukti-bukti amalannya di dunia ini. Maka kita baca pada kesempatan ini ayat 7 yang berbunyi fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan nanti catatan amalnya melalui tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka perhitungannya sangat amat dimudahkan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan bergabung dengan keluarganya penuh riang, penuh kesenangan dan penuh kebahagiaan. Ada
hadis yang berkaitan dengan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, disebutkan dalam Sahih Muslim dan juga disebutkan di dalam beberapa kitab-kitab hadis yang lain, yaitu sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertanyaannya adalah apa yang dimaksudkan akan diperhitungkan amalnya dengan perhitungan yang sangat amat mudah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu memang tidak diperiksa. Tidak diperiksa. Nabi mengatakan, innahu laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamati illa mu'azzaba. Kalau ada nanti seseorang yang diperiksa amalnya, itu sudah indikator dia disiksa. Fakultu, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, alaihissallahu yaqul, apakah firman Allah fasawfa yuhasabu hisaban yasira dimaknai seperti itu ya Rasulullah? Fakal, maka bersabdalah Rasulullah SAW, zakal arad, itu hanya dibentangkan, sudah dibentangkan, tidak diperiksa. Baru ditambahkan, innahu man nukisa uziba, siapa yang diperiksa maka itu sudah disiksa. Nah, tentu kita timbul pertanyaan tentang ini. Bagaimana sampai kita bisa mendapatkan keadaan seperti itu, yang tidak mendapatkan pemeriksaan di akhirat? Dan ini hadisnya hadis sangat sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Karena orang yang tidak diperiksa amalnya nanti itu, oleh karena pada ayat sebelumnya itu azinat li rabbiha wa hukkat, zahirnya taat kepada Allah dan kehidupan batinnya juga taat kepada Allah. Orang yang hanya taat batinnya tapi tidak taat syariatnya, belum masuk golongan seperti ini. Atau taat syariatnya tapi batinnya tidak taat, belum masuk golongan seperti ini, ya. Kenapa? Karena belum masuk kategori azinat li rabbiha, belum masuk kategori itu. Nah, struktur kalimat yang dipakai ini memang khabariyah, informatif. Ya. Tapi kita tidak cukup hanya mendengarkan berita itu. Perlu ditangkap rohnya ayat ini. Apa sesungguhnya yang diinginkan dengan adanya informasi seperti itu? Ya, tentu kita mengambil kesimpulan. Kalau kita berkata umpamanya informasi kepada anak kita, nak, itu lah Hussein sudah lulus di UIM dengan predikat cum laude. Ini kan berita. Apakah anak ini hanya sekedar menangkap berita itu bahwa Yanu lulus, Hussein lulus dengan predikat? Tentu ada misi yang kita ingin sampaikan kepada anak kita itu, bahwa
kau harus seperti itu. Bagaimana caranya kau bisa mendapatkan cum laude itu? Tapi hanya gaya bahasa yang dipakai adalah gaya bahasa informatif sifatnya. Setidaknya kalau mendapat berita seperti itu, boleh jadi anak ini yang memang punya nyali, dia akan berkata, insya Allah saya juga bisa begitu. Ya. Begitu juga kita membaca ayat ini, wa saufa yuhasabu hisaban yasira, yang tidak akan diperiksa. Adakah getaran juga di hati kita menangkap di balik berita itu? Sama dengan anak kita, lulus mianu dengan cum laude. Nah, boleh jadi anak ini berkata dalam hatinya, saya juga bisa begitu. Karena selalu dipantau dengan nilaiku, umpamanya. Boleh jadi juga anak ini berkata, saya juga kalau begitu saya harus rajin juga. Memberi motivasi dirinya. Kalau hanya sekedar mengagumi lah Husaini khusus lulus dengan predikat cum laude, tidak ada kesan dalam dirinya, nah inilah yang membahayakan kehidupan orang seperti ini. Mendengar ayat tapi tidak menjadikan sebagai perhatian, ya hanya sekedar dengar dan sekedar tahu saja, tidak lebih daripada itu. Jadi itulah sebabnya sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran mengatakan kalau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran maka fastami'u, ya, seperti itu. Jadi memang karena nanti memang di dalam golongan manusia secara umum nanti di akhirat itu disebutkan dalam suratul Waqiah, ya, kalau saya tidak salah itu, wa ma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin, ya. Adapun nanti golongan yang menerima tangan kanannya amalnya itu apa kata Allah, fasalamun laka, selamat datang, tidak usah diperiksa. Fasalamun laka min ashabil yamin, tidak usah. Selamat datang, fasalamun laka, salam sejahtera atas kedatangan. Tidak perlu lagi kalau umpamanya ini dalam kehidupan kita ada orang yang kita tunggu-tunggu datang dan kita kenal betul orang yang datang itu. Adakah masih ada pertanyaan kira-kira? Siapa itu? Apa itu? Mau apa? Tidak ada. Nah, ini kan contoh-contoh konkret dalam kehidupan kita seperti itu. Paling-paling kita mengatakan, selamat datang, selamat untuk kamu datang. Ini Al-Quran berkata, fasalamun laka min ashabil, selamat datang. Tetapi orang yang tidak masuk kategori ashabul yamin ini, fa amma man uti kitabahu bi yaminihi, oleh lagi ceritanya lain lagi, ya. Kenapa disambut dengan itu? Karena waktunya di dunia azinat li rabbiha wa hukkat, ya, tunduk dan patuh. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, bergabung bersama dengan keluarganya penuh riang gembira, bahagia. Ini kita melihat ayat ini, di situ ada menyebutkan kata-kata ahlun, keluarga. Di ayat ke-9 ini mengatakan wa yanqalibu ila ahlihi, dia akan bergabung dengan keluarganya. Pada ayat 14 nantinya yang kita akan baca pada ayat ke-13 itu juga disebutkan innahu kana fi ahlihi, sama ahlihi dengan ahlihi,
artinya keluarganya, tetapi beda. Ahlihi yang pertama ini, wa yang kalibu ila ahlihi masrura, adalah keluarganya di akhirat. Siapa keluarga kita nanti di akhirat? Beda makna keluarga di akhirat dan beda makna keluarga di dunia. Keluarga di dunia adalah yang memiliki hubungan darah. Tetapi keluarga di akhirat boleh jadi ada yang memiliki hubungan darah, tetapi makna sesungguhnya ahlihi di sana orang yang memiliki kesamaan akidah, hubungan akidah, hubungan agama. Contohnya Nabi Nuh berkata kepada Allah waktunya mau ditenggelamkan anaknya itu. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi inna ibni min ahli. Dia tunjuk anaknya, ya Allah, itu anak ahli, keluargaku. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik. Oh, bukan lagi keluargamu itu. Padahal secara biologis ini anaknya Nuh, tapi keluarganya Nuh, tapi Allah mengatakan, oh bukan lagi. Oh, kalau begitu putus ikatan kekeluargaan karena perbedaan akidah. Boleh dibaca di surat Nuh itu. Ayat ini berkata begitu. Nah, dan bahkan ada hadis, ini hadis juga sahih, ini kita dapatkan di dalam riwayatnya Ibnu Majah dan riwayatnya Ahmad bin Hanbal, bahwa sesungguhnya Allah memiliki dua keluarga. Jadi ada keluarganya Allah. Nah, apakah keluarga Allah ini kita mengukur dengan ukuran biologis? Tentu tidak mungkin. Ya. Maka para sahabat bertanya, siapakah keluarga Allah ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, hum ahlul Quran, mereka yang selalu menyibukkan dirinya dengan Al-Quran. Wahasatuhu, dan mengkhususkan ibadahnya hanya kepada Allah. Itulah keluarga Allah. Ya. Nah, mereka nanti ini akan dibersamakan dengan keluarganya. Siapa mereka itu? Faulaika ma'allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, akan dibersamakan dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ya. Kenapa? Kuncinya asinat li rabbiha wa hukam. Ya. Nah, setelah Allah memberikan penggambaran bagaimana model kehidupan yang indah seperti itu, Allah memberikan lagi perbandingan. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun nanti orang yang diberikan catatan amalnya melalui punggungnya dari belakang, maka fasawfa yad'u subura, akan berteriak gelisah, wa yasla sa'ira, dan akan memasuki neraka sa'ir. Kenapa? Innahu kana fi ahlihi. Ini tadi yang kita katakan. Ahlihi ini adalah hanya memiliki hubungan darah. Karena ketika ia bersama dengan keluarganya di dunia ini, tidak ada pun yang memberikan semangat keagamaan. Bahkan innahu dhanna an la yahur, bahkan kehidupan mereka bersama dengan keluarganya di dunia ini
annahu dhanna an la yahur, sepertinya mereka menganggap tidak ada lagi hari kebangkitan. Allah yahur bala itu, Allah yahur itu ada mereka menganggap, punya persepsi bahwa kehidupan ini hanya berakhir sampai di kuburan. Itulah yang digambarkan oleh Allah, model yang tidak ada azinat li rabbihanya. Ya. Jadi ayat 10 sampai 16 itu 15 itu gambaran perbandingan antara orang taat dengan orang yang tidak taat, patuh dengan orang yang tidak patuh, orang yang durhaka. Kan memang dalam dunia tasawuf mereka itu punya prinsip bahwa at-ta'atu tajma'una wal ma'siyatu tufarriquna. Yang mempersamakan nanti orang dengan yang lain, dengan orang yang ia cintai adalah ketaatan. Dan yang memisahkan seseorang dengan yang ia cintai adalah kemaksiatan. Bukan hubungan darah. Bukan hubungan darah. Contohnya Nabi Nuh. Contohnya Nabi Nuh, anaknya tidak dibersamakan. Tetapi yang membuat kita bersama nanti adalah ketaatan, dan kemaksiatanlah yang memisahkan kita. Dan itu banyak ayat-ayat yang mendukung hal seperti itu. Saya sudah sering berkata bahwa kalau ada acara-acara takziah atau acara apa, bahwa jangan berpikir bahwa mati yang memisahkan kita. Bukan mati yang memisahkan orang, justru matilah yang mempertemukan kita dengan orang yang kita cintai. Kuncinya asal taat, asal sama-sama taat. Bukan mati yang memisahkan orang, ya. Justru matilah yang mempertemukan kita. Nah, kalau demikian kita harus sama-sama saling memacu diri untuk sampai kepada wa azinat li rabbiha. Jadi seperti itu penggambaran sampai ayat-ayat ini. Dan coba kita lihat, Allah itu banyak mengungkap model keluarga di Al-Quran. Ada model keluarga seperti model keluarganya Nabi Lut. Bagaimana model keluarganya Nabi Lut? Model keluarganya Nabi Lut, suaminya Nabi, tapi istrinya pendosa. Tidak mungkin mau dibersamakan. Tidak mungkin dia akan, paling bersamanya hanya di dunia ini. Bersamanya di dunia ini. Nah, siapa lagi keluarga yang disebutkan dalam Al-Quran? Keluarganya Fir'aun. Fir'aun adalah pendosa, istrinya dijamin masuk surga. Tentu tidak akan dibersamakan. Jadi paling-paling mereka hanya bersamanya di dunia ini. Siapa lagi keluarga yang disebutkan di dalam Al-Quran itu? Keluarganya Abu Lahab. Kalau keluarganya Abu Lahab ini akan dibersamakan dengan istrinya, tapi kebersamaannya di mana? Di neraka. Di neraka. Ya. Karena sama-sama pendosa. Nah. Siapa lagi keluarga di dalam Al-Quran disebutkan itu? Keluarganya Nabi Ibrahim. Ya. Ibrahim orang taat, istrinya orang patuh, anaknya tidak ada bedanya dengan orang tuanya. Nah, saya kira waktu kita lebaran ini kita dengar bagaimana kepatuhannya Ismail terhadap perintah ayahnya. Dengan dasar dari perintah Allah, dia menyerahkan hidupnya, dia menyerahkan rohnya. Bapak, ibu, anak
betul-betul keluarga yang utuh. Ada juga keluarganya Imran. Banyak keluarga-keluarga disebut itu di dalam Al-Quran. Nah, tentu keluarga-keluarga yang ahlihi ini yang disebutkan pada ayat yang kedua ini adalah mengacu kepada hubungan darah saja, dan itu tidak ada jaminan akan kebersamaan nanti di akhirat. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Kata bala di sini adalah menafikan anggapan orang yang pendosa itu seakan-akan tidak akan ada hari pembalasan. Boleh jadi dia beriman akan ada hari akhirat, dia beriman, percaya tidak ada akhirat. Ya, saya percaya, tetapi sikap dan perilakunya tidak mencerminkan adanya kesiapan untuk menempati daerah itu akhirat. Ya. Kan saya kira ada dalam budaya Bugis itu si sebuah ada si digau melebih mi si digau. Sekalipun kita berucap beriman, saya beriman akan adanya hari akhirat, tapi tidak ada pembuktian, maka itu pun juga tidak dihitung. Tidak dihitung. Nah. Bahkan orang yang mengaku tapi tidak ada pembuktiannya, malaikat dan Allah mendatangi orang itu dan berkata, bohong jago. Nah. Fa yaqulullahu ta'ala kazabta, bohong jago. Wa taqulul malaika, dan semua malaikat juga berkata bohong jago itu. Jadi ketika diri kita ini melakukan sesuatu yang di luar daripada ketentuan agama kita, yakin dan percaya bahwa Allah berbicara kepada kita, bohong kok. Yakin dan percaya bahwa malaikat di seputar kita berkata semua, bohong kok. Saya mau bersedekah, umpamanya saya bersedekah ini 500.000 supaya dia mungkin saya akan dikatakan sebagai ahli ibadah. Apa kata bohong jako. Kata malaikat bohong jako. Ya. Saya mau pergi ke pengajian ke Bukit Barugah ini, tetapi dengan niat yang lain-lain. Tapi saya dalam hatiku boleh berkata, saya mau pergi. Allah berkata, bohong jako. Malaikat berkata, bohong jako. Jadi betul-betul ini harus ditopang dengan keikhlasan, kepatuhan, ketaatan. Kenapa? Allah inna rabbahu kana bihi basira. Tidak ada yang tersisa di pandangan Allah. Seperti apapun kita mau menyembunyikannya, tidak mungkin ada yang terlindungi dari Allah. Sampai ke lubuk hati yang paling jauh di dalam itu kita mau sembunyikan, ditahu oleh Allah. Saya mau pergi pengajian, memberikan pengajian. Niatku supaya saya dibilang orang, apa bilang Allah? Bohong jako, bukan pengajian kau datangi. Yang kau cari adalah hanya mau kau yaseng. Nah, bagaimana mau menjadi ini kepada menjadi keluarga Allah ini? Kita sudah menyebutkan diri kita dengan Al-Quran, tetapi hati ini terlalu tidak ada membuktikan keimanan kita. Allah berkata kazabta, malaikat juga berkata kazabta. Allah Maha tahu bahwa di hati kita ini ada azinat atau tidak ada. Nah, setelah Allah menyampaikan semuanya itu, Allah lagi mempertegas pernyataannya. Ya. Fala uqsimu bisyafaq. Ya. Aku bersumpah, kata Allah,
saya bersumpah dengan warna kemerahan di ufuk barat. Itu syafaq itu ada, itu kalau mau terbenam matahari ada warna kemerah-merahan, itu namanya syafaq. Kata Allah, saya bersumpah dengan warna kemerahan yang di ufuk barat. Wal laili wa ma wasaq, dan saya bersumpah demi malam beserta apa yang dihimpun oleh malam itu. Dan saya bersumpah, kata Allah, demi bulan ketika ia purnama. Apa hubungannya? Ini kan kita timbul tanya-tanya, apa hubungannya sumpah ini dengan yang ayat-ayat sebelumnya itu? Kenapa langsung ayat ini beralih kepada sumpah? Padahal tadi berbicara tentang bumi tunduk dan patuh, berbicara tentang orang-orang baik, berbicara tentang orang-orang jahat. Langsung Allah berkata, saya bersumpah demi warna kemerahan, saya bersumpah demi malam dengan apa yang dihimpunnya, saya bersumpah dengan bulan yang purnama. Untuk memahaminya itu, kita harus cepat-cepat yang mana jawabannya ini. Kan kita sudah pernah pelajari dulu bahwa ketika ada sumpah di dalam Al-Quran, untuk memahami sumpah itu cepat-cepat tangkap mana jawabannya. Ternyata jawabannya di situ adalah latarkabunna tabakan an tabakin. Kamu pasti, kata Allah, kamu pasti akan melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan ini. Apa hubungannya? Apa hubungannya dengan tingkatan demi tingkatan dengan warna kemerahan? Hubungannya adalah, lihat, kemerahan itu adalah masa beralihnya dari siang menuju malam. Siang masa aktivitas, malam masa istirahat. Dunia masa bekerja, akhirat masa menikmati apa yang dikerjakan. Nah, kalau Allah sudah bersumpah seperti itu, bahwa coba lihat itu warna kemerahan, itu pertanda akan terjadi malam. Sepertinya Allah berkata bahwa manusia, sadar kau tidak akan kekal abadi di dunia ini, kau akan menghadapi kehidupan yang lain lagi. Jadi ketemu ayat tadi yang kita baca pertama, bahwa manusia kadang manusia ada yang tidak sadar. Allah mengingatkan, latarkabunna tabakan an tabakin. Kamu itu akan mengalami tingkatan demi tingkatan. Bahkan ada ulama berkata bahwa yang dimaksudkan itu manusia akan melewati tingkatan demi tingkatan. Coba yang pertama, tingkatan apa kita pertama? Baru kita berada pada tingkatan roh, alam arwah. Nah, di mana posisinya itu? Ya di Allah, alam arwah. Ya. Karena Allah mengatakan, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh kehidupanku kepada manusia. Berarti kalau begitu alam pertama kita, posisi pertama kita di situ. Itu satu tingkatan. Kemudian kita ada di dalam rahim ibu. Di dalam rahim ibu tentu sudah ada fisiknya. Tingkatan keberapa lagi itu? Sudah menjadi tingkatan janin. Tingkatan di janin, dan kita berada di alam arham, di alam rahim. Apakah berakhir di situ? Belum tentu. Masih ada alam berikutnya. Sekarang ini alam nyata. Apakah berakhir pada alam nyata ini? Oh tidak, masih berlanjut. Alam apa? Alam kubur, alam barzah. Apakah berakhir pada alam barzah? Belum, masih ada. Makanya manusia akan melewati tingkatan demi tingkatan.
Nah, Allah menggunakan kata-kata tarkabunna, berasal dari kata-kata rakibah yang bermakna asli, mana asli daripada rakibah itu mengendarai. Ya. Artinya bahwa kita akan mengendarai, mendapati tingkatan demi tingkatan itu. Ya. Jadi jangan kita selalu berprinsip seperti seolah-olah eloki to batu. Batu saja tidak hidup abadi. Ya. Jadi, nah kalau kita perhatikan itu masa munculnya syafaq itu kan di ufuk barat. Nah, akan terjadi peralihan itu, peralihan. Jadi kalau demikian, memang perlu ada ketersinggungan batin kita, ketersinggungan hati kita, untuk lebih jauh lagi. Seharusnya ini kita menciptakan segala keadaan yang kita lewati itu memaknainya dengan makna yang positif, karena semua yang kita lewati sepertinya mengajak dengan keadaannya, mengajak kita dengan keadaannya. Pagi mengajak kita dengan keadaan sejuknya, siang mengajak kita dengan keadaan boleh jadi panasnya, sore mengajak kita dengan sejuknya, malam selalu mengajak kita dengan keadaan seperti itu. Keadaan itu mengajak kita. Nah, apa sikap kita? Apakah kita lupa tidak ada lagi azinat di situ? Nah, makanya Allah ini memulai ayat itu, azinat li rabbiha wa hukat. Langit tunduk dan patuh mendengarkan, bumi tunduk dan patuh mendengarkan. Nah, manusia timbul tanda tanya. Itu jawaban sumpah pertama yang dari syafaq dan hubungannya dengan latarkabunna tabakan an tabakin. Begitu juga malam. Berapa banyak tingkatan-tingkatan dalam malam itu. Kita berhitung malam mulai dari kapan? Setelah terbenam matahari. Terbenam matahari itu masih terang-terang. Naik isya masih terang-terang. Sampai tengah gelap. Sampai gelap menjelang subuh sudah terang. Selalu begitulah model kehidupan kita. Ini kan cerminan kehidupan kita seperti itu. Dari bayi ini sampai berada pada posisi di akhirat. Nah, kalau begitu, modal yang pertama harus kita ini adalah azinat li rabbiha. Dan itu banyak Allah menyumpahkan tentang malam. Nah, boleh kita lihat di dalam Al-Quran itu sudah berapa banyak kata-kata malam Allah bersumpah dengannya. Nah, apakah malam ini kita menganggap sebagai sesuatu yang tidak baik? Oh, belum tentu. Karena boleh jadi malam itu menjadi tempat orang beribadah. Wa minal laili, di antara malam itu gunakan untuk melakukan amalan-amalan sunnah. Ya. Jadi ini memperjelas kehidupan manusia di dunia ini menjelang menghadapinya kehidupan di akhirat. Nah, setelah Allah bersumpah dengan syafaq, setelah Allah bersumpah dengan malam, apalagi yang Allah sumpahkan di sini? Wal kamar, bulan. Kenapa Allah bersumpah lagi dengan bulan? Tidak cukupkah dengan syafaq? Tidak cukupkah dengan malam? Semua yang disumpahkan oleh Allah ini adalah nyata, realitas dalam kehidupan manusia. Realitas dalam kehidupan manusia. Yang disumpahkan itulah Allah menyumpahkan sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita, yang konkret dalam kehidupan kita. Untuk apa itu? Untuk mengantar kita memahami yang tidak nyata. Jadi itu tujuannya sumpah.
mengantar kita sesuatu yang nyata, memahami yang nyata untuk memahami yang tidak nyata. Kan tingkatan akhirat nyata tidak? Tidak. Tapi tingkatan-tingkatan bulan, tingkatan-tingkatan malam, tingkatan-tingkatan tadi syafaq itu nyata. Nah, jadi kita selalu memang diajak Al-Quran ini berpikir dengan alam-alam ini, baca kondisi seperti itu. Jadi seperti itu fungsinya sumpah di dalam Al-Quran. Nah, sedikit kita mau menambah penjelasan kita ini bahwa Al-Quran itu menggunakan 3 nama untuk bulan. Kalau kita kan tidak, mau bulan ini bulan juga, Agustus bulan juga, itu yang menyala di malam juga bulan juga. Al-Quran tidak begitu. Ada 3 Allah ungkap digunakan untuk mewarnai bulan. Yang pertama Al-Qamar, itu bulan yang menyala, yang bersinar, itu namanya Qamar. Tapi bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal itu bukan Qamar namanya itu, tapi itu namanya Syahr. Ya. Tentang bermula munculnya munculnya peralihannya bulan itu namanya hilal. Hilal itu adalah bulan yang baru muncul, pertama muncul. Makanya itu yang harus dilihat. Jadi siapa yang melihat hilal, itu kan ru'yah hilal, puasakah ataukah beriftarlah. Bukan siapa yang melihat bulan yang besar itu, hilal. Nah, disinilah membuat terjadinya perbedaan dalam memahami suatu peribadatan yang berkaitan dengan itu. Kadang ada orang sekarang dianggapnya sudah ada, ini juga seperti ini kemarin. Ada yang lebaran hari Sabtu, ada yang lebaran hari Minggu, karena persoalan hilal yang ini bukan persoalan bulan, tapi persoalan hilal. Kita tidak terlalu ke sana. Jadi waktunya barangkali belum mampu kita menghabiskan ini surah Al-Insyikak ini, belum bisa mampu. Insyaallah pertemuan berikutnya lagi kita sambung. Sekian dan terima kasih. Allahumma fi ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Pak Mail ini. Mungkin tidak ada aja barangkali diskusi. Ya, silakan Pak. Ya, saya mau bertanyakan ini, itu menyangkut masalah kalbu. Ya. Kalau salah, kalbu terdiri dari ada beberapa tingkatan. Ada kalbu paling dalam, Ya. ada yang paling tengah, ada yang paling luar. Yang paling luar ini bisa membalik-balikan. Ya. Kadang benar, kadang salah. Tadi disampaikan tadi itu mengatur masalah kehidupan kita. Artinya biar saja kita lakukan dalam hati juga dan juga sekolah. Jadi mungkin yang saya kaitkan seperti yang tadi, bagaimana caranya supaya kalau yang paling dalam kita bisa mencapai itu bagaimana kiat-kiat Assalamualaikum. Kiat-kiatnya ini kita kembali saja kepada Al-Quran bahwa
Kan kalau kata kalbu itu menghimpun semuanya, itu karena tidak bisa diurai satu-satu. Tapi Allah menggunakan kata kalbu, tapi kena semuanya, termasuk adalah khatir, termasuk adalah domir, termasuk dengan fuad, termasuk dengan sir. Nah, itu tapi sudah masuk semua di situ. Tapi Allah hanya menggunakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Nah, ini yang menjadi persoalan. Zikir ini yang menjadi kunci, Pak. Zikir ini yang menjadi kunci. Bagaimana bisa menjadi kunci zikir itu? Apakah sebenarnya kunci itu? Adalah kita sudah sering mengatakan zikir itu pada hakikatnya itu adalah peralihan kesadaran. Peralihan kesadaran. Ya. Bagaimana mengalihkan kesadaran itu? Nah, mengalihkan kesadaran itu kepada yang substansi. Mengalihkan kesadaran kepada yang substansi. Apa yang substansi dalam kehidupan ini? Yang substansi dalam kehidupan ini adalah Allah. Ya. Nah, coba persoalannya ini, kita kan selalu terjebak dengan bahasa-bahasa dunia kita. Sementara itu bahasa-bahasa ini bahasa-bahasa langit, kita pakai istilah begitu. Jadi memang memerlukan ada upaya memahami bahasa langit, karena kita ini orang dunia. Nah, zikir itu kan bahasa langit. Bahasa dunianya adalah mengingat. Ya. Bahasa langitnya zikir susah menerjemahkannya. Tapi bahasa dunianya mengingat. Mengingat adalah kegiatan akal, bukan kegiatan hati, Pak. Bukan kegiatan hati, kegiatan akal. Apa artinya ingat? Ingat itu adalah menghadirkan sesuatu ke dalam ingatan kita. Itu salah satu maknanya. Menghadirkan atau mengokohkan sesuatu di dalam pikiran kita. Itu namanya mengingat. Nah, kalau itu bahasa dunianya adalah mengingat, tidak cocok kita terjemahkan mengingat Allah. Karena kita menjadikan Allah sebagai makhluk. Itulah tadi saya katakan bahwa kata zikir saja itulah bahasa langit. Zikir inilah tidak ada bahasa dunianya, Pak. Ya. Menjadikan Allah sebagai pusat kesadaran kita. Menjadikan Allah sebagai pusat kesadaran kita. Nah, jangan pernah kita berpikir bahwa sampainya kita, kan orang berkata sampainya seseorang kepada Allah tidak sama sampainya akal kita kepada yang kita pikir. Tidak sama. Saya ini agak sedikit contohnya ini, perbahasannya. Ini emas ini, cincin ini. Kesadaran kita di mana sekarang? Kita kan berkata cincin. Berarti kita lupa bahwa ini tidak ada sama sekali di otak kita bahwa ini ada emas. Tidak mungkin, Pak. Jadi kalau kesadaran kita ini berkata ini adalah cincin, kita lupa Allah. Coba ini realitas ini. Kita lihat ini cincin. Adakah di otak kita emas? Tidak ada, Pak. Tapi kita alihkan kesadaran kita. Emas. Adakah cincin? Tidak ada. Yang ada adalah emas. Emas ini mau bagaimanapun modelnya, bagaimana tetap dia emas. Saya potong-potong ini, dia tetap emas. Tapi begitu saya potong-potong ini, hilang cincin, Pak. Karena sudah sifat. Dan itu bukan substansi. Bukan itu substansi. Sama dengan mimbar ini. Kita berkata mimbar karena sifat-sifat kepada kayu itu ada mimbar. Begitu saya potong-potong, tidak berani Bapak berkata ini adalah mimbar. Tapi Anda begitu berkata kayu. Nah, mampukah kita mewujudkan kalimat la ilaha illallah pada seluruh kehidupan kita ini, bahwa ternyata yang ada hanyalah Allah.
Kalau ini yang dipakai, Pak, tidak ada yang kita lihat kecuali hanya selalu melihat kepada Allah. Kapan orang ini mau berdosa? Tidak mungkin. Tidak mungkin mau berdosa orang yang seperti ini, karena tidak pernah lepas daripada zikirnya. Jadi zikirnya itu la ilaha illallah, la subhanallah, subhanallah. Itu lapas zikir. Tidak salah. Karena itu yang akan memicu kesadaran itu untuk tetap berada pada posisi yang substansi. Ya. Nah, itulah trik-trik yang nyata. Kalau begitu memerlukan memang ada upaya-upaya. Makanya ulama-ulama kita itu menghadirkan salah satu disiplin ilmu untuk mengarah ke situ, namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf tidak mungkin kalau tidak dijabarkan dengan tariqah. Tariqah itu adalah harus tariqah yang mu'tabarah. Tariqah yang mu'tabarah itu adalah yang jelas sanadnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu di antaranya ini kan ilmu yang kita dapatkan ini adalah sumbernya dari Rasulullah, tapi ilmu tidak pernah putus. Rasulullah mengajarkan kepada Ali mengajarkan kepada Husain mengajarkan kepada Hasan Bisri mengajarkan kepada Habib Al-Ajami mengajarkan kepada Daud At-Ta'i mengajarkan kepada Sirrus Sakati mengajarkan kepada Ma'ruful Karahi mengajarkan kepada Junaid Al-Baghdadi mengajarkan kepada Mimsad Al-Dainuri mengajarkan kepada Ahmad bin Muhammad As-Sahrurawardi mengajarkan kepada Wajihuddin, mengajarkan kepada Taqiyuddin, mengajarkan kepada Mustafa mengajarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Ini mengajarkan kepada Syekh Siddiq mengajarkan kepada Syekh Idris mengajarkan kepada Abdullah Al-Munir, mengajarkan kepada Al-Fudail mengajarkan kepada Abdul Rasak mengajarkan kepada Abdullah mengajarkan kepada Haji Muhammad Shalih, Syekh Muhammad Shalih, Hasim Muhammad Shalih mengajarkan kepada Al-Husain. Itu kita hafal itu ilmu dan itu kan jelas ilmu ini tidak pernah putus, Pak, karena tanggalnya belum meninggal dipindahkan, belum meninggal dipindahkan, akurat. Dan inilah yang menjadi persyaratan mutlak sebuah tariqah bahwa itu adalah benar. Kalau tidak ada ini, Pak, jangan, bahaya. Dan itulah sebabnya sehingga memang memerlukan. Saya punya kitab dari Mesir. Apa judulnya itu kitab, Pak? Ad-dinu huwa tasawuf. Agama itu pada hakikatnya adalah tasawuf. Yang mengarang buku itu namanya Ali Jum'ah. Siapa itu Ali Jum'ah? Adalah mufti Mesir. Ya. Jadi kita kenapa kita angkat seperti itu? Karena terkadang ada orang yang membidak-bidakan ilmu yang seperti ini. Ya. Padahal bagaimana tadi bisa memahami itu kalau kita akan aslim, serahkan dirimu. Apakah menyerahkan diri seperti ini? Ambil kain. Tidak begitu. Al-Quran begitu. Aslim. Apa kata Ibrahim? Aslamtu li rabbil alamin. Saya menyerahkan diriku kepada Allah. Apakah menyerahkan seperti ini? Ambil kiai. Tidak begitu, Pak. Itu bahasa langit. Jadi memang memerlukan ilmu tertentu untuk bisa memahami bahasa seperti itu. Ya. Saya kira memang memerlukan, Pak, ada upaya-upaya dari kita. Ya, saya kira demikian yang sempat kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, karena sudah pagi. Ya. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.